Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saudara semuanya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan yang luar biasa. Anak-anak bisa melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Insya Allah nanti semoga dilancarkan. Tak lupa pula saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada Ustadz Maulana Muhammad dari Sekolah Kreatif 16 Muhammadiyah Surabaya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat nggih? Alhamdulillah Ustaz Aziz sehat. Ketemu Ustaz Maulana itu ingat outbound kelas 5 Ustaz ya. Ya Siap. tragedi sate kelinci. Ya, jadi itu adalah momen yang tidak pernah kita lupakan Ustaz ya. Siap. Lama sekali kita nggak bersama-sama outbound setelah itu. Baik Ustaz, ini saya perkenalkan dulu untuk kelompok yang saya bimbing. Jadi yang paling ujung sana ada Mas Kenzi, kemudian ada Mas Marvel, ada Mas Atar, nah, kemudian ada Caka, ada Mas Gazan, dan ada Mas Fawas. Nah, untuk pengujinya ya adalah Ustadz Maulana ya, teman-teman yang ada di Zoom barangkali masih belum terdengar tadi. Nah, setelah ini kita akan langsung ya mendengarkan presentasi dari kelompok 2 dengan produk yaitu sapu elektrik sederhana ya, sapu elektrik. Jadi sapu digabung dengan elektrik ya, dengan listrik. Nah, itu nanti bagaimana nanti akan dipresentasikan. Tapi sebelum itu kita lihat sama-sama video ya sekilas tentang kegiatan UKK yang sudah dilaksanakan oleh kelompok 2. Monggo Ustaz Imam. Assalamualaikum teman-temanku, Ustadz-Ustadzah dan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 terdiri dari Atar, Marvel, Fawas, Kenzi, Caka, dan saya sendiri Gazan. Pada unjuk kerja dan karya kali ini, kami mendapatkan tema pengaruh teknologi yang positif dan produktif. Produk yang kami buat adalah sapu elektrik sederhana. Hal yang mendasari kami untuk membuat sapu elektrik sederhana adalah sebagai berikut. Ketika di kelas, kami sering menjumpai sampah-sampah kecil yang berserakan di meja. Ada sampah rautan pensil, kertas-kertas kecil, dan remahan kue. Meskipun terlihat sepele, tapi jika dibiarkan, maka bisa mengganggu kenyamanan saat belajar. Selain itu, sampah bisa membuat pemandangan menjadi kurang indah. Bahkan sering juga kami menjumpai teman-teman yang abai dengan sampah-sampah kecil tersebut. Teman-teman membiarkan sampah kecil jatuh berceceran di lantai, sehingga membuat lantai menjadi kotor. Memang di kelas telah tersedia peralatan kebersihan seperti sapu, cikra, dan kemoceng untuk membersihkan sehari-hari. Namun, dengan peralatan tersebut, terkadang kami kesulitan untuk membersihkan langsung di meja. Sebenarnya ada alat yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini, vacuum cleaner namanya. Tetapi karena harga vacuum cleaner yang mahal, membuat pengadaan di setiap kelas menjadi terkendala untuk dilakukan. Oleh sebab itu, dari semua permasalahan di atas, maka kami dari kelompok 2 berinisiatif dan berinovasi untuk membuat sapu elektrik sederhana. Dengan sapu elektrik sederhana ini, kita bisa dengan mudah untuk membersihkan sampah-sampah kecil di tempat tertentu. Selain itu, pembuatannya pun cukup mudah dan bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Hanya dengan tekan tombol on saja, maka kita bisa dengan mudah membersihkan sampah yang ada di meja
meja. Inilah produk UKK kami dari kelompok tua, sapu elektrik sederhana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustadz Aziz karena telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ustadz Maulana karena sudah mendengarkan presentasi kami. Latar belakang ini karena kami sering melihat banyaknya sampah di sekitar meja seperti orotan pensil, robekan kertas, dan rebahan kue. Pada umumnya memang di setiap kelas telah disedia peralatan kebersihan seperti sapu, tika, dan kemoceng untuk kebersihan sehari-hari. Sebenarnya memang ada solusi lainnya untuk permasalahan ini, yaitu menggunakan vacuum cleaner, tetapi karena terkendala dana yang dibutuhkan besar untuk pengadaan di setiap kelas. Tujuan pembuatan sapu elektrik ini agar dapat memudahkan dalam proses pembersihan sampah-sampah kecil pada meja atau tempat tertentu. Deskripsi proyek pembuatan sapu elektrik sederhana ini memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita yang dipadukan dengan penggunaan teknologi sederhana seperti motor listrik, baterai, dan juga kabel. Untuk waktu pelaksanaan proyek dimulai pada tanggal 19 Februari hingga 19 Maret 2022. Anggaran kegiatan seperti motor listrik, baterai kotak ABC, kabel 2 meter, tombol on off hingga sumpit totalnya 93.000. Untuk presentasi selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Gazar. Terima kasih Mas Atar telah motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sedangkan dinamo adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, sedangkan kutub tidak senama akan tarik-menarik. Maka dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tepat. Tipe atau jenis motor listrik yang ada saat ini beraneka ragam jenis dan tipenya. Semua jenis motor listrik yang ada memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Pada dasarnya motor listrik dibedakan dari jenis hubungan. Baterai. Baterai adalah sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh perangkat elektronik. Hampir semua perangkat elektronik yang portabel dan mainan remote control menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Jenis baterai umumnya ada dua, yaitu baterai primer dan baterai sekunder.
Baterai primer adalah baterai sekali pakai yang tidak bisa diisi ulang karena reaksi kimianya yang bersifat irreversible atau tidak dapat dibalikan. Contoh baterai primer adalah baterai zinc karbon dan baterai alkalin. Sedangkan baterai sekunder adalah baterai yang bisa dipakai berkali-kali atau diisi ulang. Hal ini karena reaksi elektrokimia dalam baterai sekunder sifat reversible atau bolak-balik. Contohnya baterai nikel kadmium, baterai lithium ion, dan asam timbal, atau seperti baterai HP. Baterai bekerja dengan dua cara yang berbeda, namun berkesinambungan, yaitu prinsip pengisian dan pengosongan. Prinsip pengisian adalah konversi energi listrik untuk disimpan ke dalam bentuk energi kimia. Prinsip pengosongan adalah mekanisme konversi energi kimia menjadi energi listrik. Pada pengosongan, energi kimia dipecah dengan cara elektrokimia menjadi energi listrik. Sekarang akan dilanjutkan presentasinya oleh Fawas. Nggak apa-apa, ayo. Dibaca aja. Adalah alat yang memiliki keadaan on dan off, mematikan sebuah alat on listrik dapat off artinya yang baterai merupakan alat menyambungkan listrik. Yang keras. Saklar juga merupakan alat untuk memindahkan aliran arus listrik dari satu konduktor ke konduktor yang lain. Saklar dapat ditemukan di berbagai alat elektronik, misalnya angin, HP, komputer, yang lain. Kegiatan untuk bukan proyek yang akan pada tanggal 19 Februari 2020 mulai pengaturan pada Februari 2020 kerjakan proyek mulai tanggal 1 Maret 19 Maret tanggal 20 sampai 22 Maret penulisan laporan tanggal 23 sampai 25 Maret persiapan presentasi. Semua kegiatan proyek di sekolah kreatif bahan yang digunakan untuk proyek ini gas dan bahan-bahan tutup botol, air mineral, dan karet rambut, dan parut air termometer, listrik, DVD, baterai, kabel, tombol on, off, gas, sempit, rem, sensor, rafiah, dan pilot. Pengacaraan bahan dilakukan Udah. Presentasinya akan dilakukan oleh Mas. Terima kasih Pak telah memberikan kesempatan saya berbicara. Kemudian angka impotensi. Ya, pembuatan sapu elektrik sederhana ini diawali dengan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pembuatan kerangka alat dengan bahan kardus dengan ukuran yang paling besar 20 cm hingga paling kecil 4 cm.
Setelah kerangka semua sudah dipotong, proses pembuatan sapu. Satu sumpit yang diukur dengan ukuran 16 cm, kemudian dipotong. Setelah itu dibelah menjadi dua, tapi tidak sampai putus. Setelah itu diisi dengan tali pria, lalu dijepit menggunakan jepit. Setelah itu proses pembuatan roda pemutar. Bahan yang dibutuhkan adalah 2 tutup botol mineral dipotong bagian tepinya menggunakan cutter. Setelah itu dilem, dieratkan menggunakan lem tembak, kemudian dilubangi tengahnya menggunakan holder. Setelah pembuatan roda selesai, sekarang proses pemasangan alat. Roda pemutar dipasang pada salah satu sisi sapu, kemudian dipasang pada kerangka tersebut. Setelah itu proses pemasangan motor listrik DVD, tombol on off, dan sumber energi listrik pada kotak. Setelah semua terpasang, untuk penggunaannya tinggal tekan on untuk menyalakan, dan mematikan tinggal tekan off. Inilah dokumentasi saat menggunakan proyek kami. Selanjutnya saya akan serahkan ke Kenzi. Terima kasih Marvel karena telah mempersilahkan saya berbicara. Kesimpulan dari alat ini adalah alat ini sangat aman digunakan untuk segala usia. Kedua, kapasitas alat ini untuk membersihkan masih sangat terbatas, hanya bisa digunakan pada area terbatas saja, seperti meja di kelas dan sudut-sudut ruangan yang tidak terlalu luas. Agar alat ini menggunakan baterai, dimungkinkan adanya pemborosan pada baterai. Sangat tidak disarankan untuk digunakan membersihkan lantai yang luas karena keterbatasan dari alat ini. Kedua, perlu inovasi lanjutan agar dapat tercipta sapu elektrik lebih besar sehingga dapat digunakan pada area yang lebih luas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Pertanyaannya. Oke, baik. Kepada kelompok, apa nama kelompoknya ini ya? Jadi ini membuat UKK dengan judul pengaruh teknologi yang positif dan produktif, yaitu sapu elektrik sederhana. Pertanyaan dari Ustaz Maulana, idenya siapa ini? Nah. Silakan, idenya pertama kali yang mencetuskan siapa? Silakan, nggak apa-apa. Siapa yang menjawab? Boleh. Ya. Namamu siapa tadi? Atar ya. Ini ada Kenzi, ada Marvel, ada Atar, ada Caka, Farhat ya? Atau namanya Gaza? Gaza, dan terakhir Muhammad Haidar Fawas, Al-Fawas ya. Jadi ide pertama kali dicetuskan oleh Atar. Tiba-tiba mencetuskan ide seperti itu, dari mana idenya? Karena banyak menemukan banyaknya sampah di meja. Banyaknya sampah di meja. Akhirnya tercetus ide itu. Ya, Kemudian hal yang paling dipikir pertama kali apa? Membuat alat apa gitu? Apa tiba-tiba langsung mengarah ke sapu elektrik sederhana ini atau kemana dulu? Silakan Atar. langsung ke sapu elektrik. Langsung membuat sapu elektrik sederhana. Jadi nggak kemana-mana dulu gitu nggak ya? Kan di rumah Atar ada nggak vacuum cleaner yang digunakan biasa untuk pembersih debu atau apa gitu, ada? Nggak ada ya. Jadi langsung tertuju pada ini ya. Sebelumnya pernah lihat dari mana gitu alat ini? Atau emang ini pertama kali kamu membuat dan nggak pernah kamu melihat dari mana gitu? Nggak Ada ya? dari YouTube tapi kita berinovasi. Coba inovasinya seperti apa? Boleh ya, selain Atar boleh menjawab yang lain boleh ya, karena di sini ada keaktifan untuk menjawab ya. Jadi nggak hanya Atar, silakan boleh menjawab yang lain ya. Boleh? Ayo, siapa ini? Mas, coba Mas Gazan Farhat. Coba, ayo. Silakan Mas Gaza. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Jadi untuk tadi Atar kan sudah menjawab kalau dia diperoleh dari YouTube, yang mana dia itu masih sederhana, ya kan. Kemudian diimprove ya, diimprove itu
ditambahi gitu ya, yang sekiranya sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira itu improvisasinya sampai sejauh mana sih dari kelompokmu ini membuat sapu elektrik sederhana? Silakan dibantu menjawab dari Mas Atar. Yang keras, suaranya yang keras, nak? Enggak apa-apa. Kenapa? Tutupnya. Penambahan kutubnya. Ayo coba masnya, Mas ini, Mas Marvel, coba. Ayo. Boleh dibuka biar jelas. Ya. Warna apa itu? Boleh dilihatkan? Bisa dibuka? Oh, diisolasi. Oke, coba dijelaskan lagi. Pakai mic-nya. Iya, ayo. Begini aja, paling simpel, kamu jelaskan cara kerja alat sapu elektrik sederhanamu itu tadi. Silakan. Kan bukan, maksudnya kok bisa dia itu menyedot, kok bisa kemudian dia menyimpan, itu kan ada proses teknisnya, alat itu seperti apa. Orang lain ingin tahu seperti itu, ya. Listrik. Ya, terus? Oke, di dalamnya itu berarti ada magnet atau bagaimana untuk bisa kertas tadi itu masuk ke dalam? Oh, ada sapunya aja. Didorong oleh sapu kemudian dia masuk ke dalam, begitu aja. Nggak ada di dalamnya itu ada komponen yang lain. Ada. Mungkin semacam penyedotnya atau apa, nggak ada. Nggak pakai ya. Kalau gitu jadi alatnya cukup sederhana ya. Hanya apa tadi? Sapu apa itu tadi? Yang di depannya tahu apa? Dinamo motor, kemudian kabel-kabel dan baterai, dan sudah itu aja ya. Oke. Baik. Jadi memang cukup sederhana. Pertanyaannya yang lain mungkin silakan. Kalau sudah penuh debunya itu nanti bisa dibuka atau bagaimana? Apa semuanya harus dibuang begitu alatnya? Dibuka ya. Tapi Coba dibuka, silakan. Oh gitu. Coba bawa sini sih. Ya. Terima kasih. Oh ini pakai karet ya? Oke. Ini dinamo yang digunakan dinamo ukuran berapa ini? Atau dinamo Tamiya atau bagaimana gitu? Tahu Tamiya kalian? Permainan yang di situ pakai dinamo? Apakah seukuran itu dinamonya? Atau lebih besar lagi atau bagaimana? Silakan. Di sini kan Emang ada pakai permainan itu? dinamo ya. Ya. Boleh, monggo siapa aja. Silakan. Ya, emang menggunakan dinamo itu Tamiya. Dinamo Tamiya ya. Ya. Jadi seukuran dinamo Tamiya. Apa ini ngambilnya dari mobil itu atau memang harus beli sendiri? Beli sendiri. Beli sendiri ya. Oke, boleh. Silakan mungkin yang lain membantu pertanyaan dari Ustadz Maulana ya. Jadi ini tadi Ustadz Maulana lihat budgetnya adalah 93.000. Oke.
Ini kalian urunan semuanya atau hanya satu anak yang urunan? Urunan. Urunan semuanya ya. Ya. Ini aktif semuanya atau hanya satu anak yang aktif? Ya, semuanya aktif. Keren, keren. Coba kamu terangkan budgetnya itu digunakan untuk apa? 93.000 ini. Dan kamu membelinya dari mana? Beli sendiri atau dibelikan atau bagaimana? Yang lain boleh. Kakak siapa itu di depan, di sebelahnya Kenzi? Kenzi ya? Ngomongnya apa ya? Oh ya, silakan Kak Kenzi. Belinya di mana? Beli sendiri atau bersama teman-teman atau sama orang tua? Di antara orang tua. Diantar oleh orang tua. Oke, beli di mana? Toko-toko dekat rumah. Toko? Toko-toko dekat rumah. Toko-toko dekat rumah. Toko elektronik maksudnya? Oh Iya. ya. Oke. Ya ya ya. Gak apa-apa. Sekarang masih hafal nggak kira-kira tadi peralatannya apa aja itu dan bahannya apa aja, Kenzi? Nggak, Kenzi, Pakai. Kenzi? Bahan-bahannya. Bahan-bahan dan alatnya apa saja? Alat Tali rafia, tali rafia. Oh, yang ini sumpit, ya. Oke, apalagi? kardus, saklar, baterai, kabel, lem tembak, pilok, mika. Sudah ya. Oke, sekarang Ustaz Maulana tanya pada siapa ini namanya Mas Fawas. Mas Fawas. Dibuka, gak usah malu-malu ya. Kamu kan anak hebat. Oke, Mas Fawas, kesulitannya apa Mas dalam membuat alat ini Mas? Sapunya kebesaran. Kenapa? Sapunya kebesaran. Ukuran sapunya. Kenapa ukuran sapunya? Gak bisa muter. Oke, coba diarahkan ke kamu yang menjelaskan. Gantian. Gimana kesulitannya seperti apa tadi? Ukuran sapunya. Mm-mm. Kalau ukuran sapunya kayak kebesaran, Mm-mm. itu gak bisa muter. Ukuran sapunya ini kalau nggak bisa kebesaran nggak bisa muter. Terlalu berat gak bisa. Terlalu berat ya. Oke. Baik, sekarang kakak ini yang saya tanyakan. Kak Caka. Kak Caka mana Kak Caka? Nah, Kak Caka. Ustaz Maulana boleh tanya ke Kak Caka ya? Ya. Oke, dibuka Kak Caka. Kak Caka, kira-kira kamu seneng nggak berhasil membuat alat ini? Senang. Senangnya apa? Sudah. Mempermudah Ya. pekerjaan orang lain ya? Oke. Membersihkan. Kenapa? Membersihkan. Oh, membersihkan. Sudah dicoba nggak di rumah alatnya? Udah. Sudah ya? Berhasil ya? Orang tamu seneng nggak? Senang. Anakku bisa membuat alat yang keren gitu ya? Senang. Seneng ya? Oke, terima kasih Caka. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya yang luar biasa hebat. Ya, terakhir. Kamu boleh jawab. Kalau ada orang yang mau membeli alatmu ini, kamu jual berapa ini? Dijual atau enggak? Enggak ya? Kenapa? Tidak. Kenapa gak dijual? Soalnya ini masih kurang. Masih perlu diperbarui lagi. Berarti masih belum sempurna ya menurutmu ya? Masih Apa yang menjadikan ini masih belum sempurna ini? Kira-kira apa? sapu. Sapunya kenapa? Kalau misalnya sapu masih ada beberapa yang di belakang. Oh, masih ada yang masih Ya, langsung ada yang- masuk gitu ya? Ya tidak belum masuk. Jadi masih kepental keluar lagi Ya. gitu ya? Oke, ada lagi? Dinamonya. Dinamonya kenapa? Kendala baterai. Kendala baterai. Baterai cepat habis. Baterainya kenapa? Cepat habis. Cepat habis. Kalau dinyalakan terus gitu berapa menit habis? Ya masih 1 jam lebih. Oh, 1 jaman ya. Kenapa nggak pakai baterai yang bisa dicas ulang gitu? Mahal. Mahal. Oh gitu. Dan juga Budgetnya susah. kurang. Kan bisa urunan banyak ini. Budget.
Bajunya Oke. besar. Tapi kira-kira kalau kamu suatu saat gitu ya berhasil menciptakan alat ini dan sempurna, pede nggak kamu akan menjual ke orang lain? Bisa. Pede ya, percaya diri ya. Kalau alatmu ini nanti akan bisa berguna dan bisa dijual ke khalayak umum gitu ya. Iya. Pede aja ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok yang membuat alat sapu elektrik sederhana. Kita tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Keren. Ya, nanti mudah-mudahan ini bisa berguna untuk masyarakat umum dan tentunya cita-cita kalian ada yang ingin jadi apa namanya? Profesor gitu di sini? Atau semuanya yang jadi profesor? Pencipta atau penemu gitu ya? Kok gak usah nuduh ini, gak usah nunjuk orang ya. Saya Ustadz gitu loh. Oke, terima kasih. Mungkin silakan kalau mau ditutup. Ya. Ya, alhamdulillah presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Jadi yang ditanya muridnya, yang gredeg guru pembimbingnya. Bisa aja sih. Ya, jadi alhamdulillah saya cukup ini ya impresif tadi, luar biasa. Jadi teman-teman kelompok 2 bisa menjawab beberapa pertanyaan ya dari Ustadz Maulana ya. Baik, untuk kelompok 2 terima kasih atas presentasinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Maulana yang sudah support luar biasa tadi dengan beberapa pertanyaan yang kritis ya. Meskipun sapu itu ternyata bisa ditanyakan banyak tentang sapu ya. Ya memang kalau penelitian seperti itu, hal-hal yang kecil kalau diteliti itu ternyata banyak yang tidak kita ketahui. Seperti itu. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih semuanya atas waktunya, teman-teman di Zoom juga yang telah menyaksikan di kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, kami semua saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.